Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Praktikum 2, mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna, kelompok 8. Pada malam ini kami akan mempresentasikan produk prototipe, yaitu Cloudica AI Flashcard. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya beserta masing-masing yang kami lakukan. Pertama dari saya sendiri, Fatia Ilmi Zahra, saya melakukan pembuatan desain, layouting, dan wiring untuk halaman beranda, dashboard, dan juga customized flashcard. Saya membuat wiring untuk pop-up notification dan juga pop-up uploaded files, membuat komponen untuk tombol dan juga kartu flip flashcard, dan customized flashcard. Selanjutnya, dan juga saya melakukan finishing desain visual. Dan untuk saya sendiri, saya membuat desain dan melakukan layouting untuk halaman login, chatbot, dan profile. Kemudian saya melengkapi data dummy, menggantikannya data dummy dengan data asli, dan kemudian saya juga membuat serta menyusun alur uji coba di Maze, dan saya juga mengolah data hasil uji responden. Selanjutnya saya, Hanifah Syahida, dengan NIM G601231067. Di sini saya membuat desain dan juga melakukan layouting dan wiring pada halaman kongres di Summary dan juga Share membuat komponen animasi, loading, dan countdown, kemudian membuat maskot dan logo dari Cloudica, juga merapikan beberapa bagian pada page sebelum di finishing. Baik, saya Kalisarani Putri dengan NIM G6401171. Tugas saya di Praktikum DPP ini adalah membuat pertanyaan untuk screening form survey, membuat desain dan melakukan layouting untuk halaman play flashcard, edit flashcard, dan choose your file. Saya membuat wiring untuk fitur play flashcard, dan saya membuat dan menyusun alur uji coba di Maze. Oke, jadi ini adalah latar belakang dari produk KAPI Cloudica, yaitu sekitar 91,7% responden mahasiswa merasa kesulitan belajar mandiri. Ini didapatkan dari survei mandiri kita. Nah, terutama saat harus memahami dan menghafal materi kompleks dan waktu itu terbatas. Hal ini membuat proses belajar terasa tidak terarah dan kurang efisien, yang tentunya berdampak pada penurunan performa akademik, meningkatkan kecemasan pada ujian, dan juga turunnya motivasi. Oleh karena itu dibutuhkannya sebuah solusi. Dibutuhkannya alat bantu belajar yang efisien dan adaptif. Kami hadir dengan flashcard berbasis AI sebagai solusi inovatif dengan kemampuan menghasilkan pertanyaan, menjawab secara interaktif, memudahkan saat belajar mandiri, dan menyesuaikan materi sesuai kebutuhan individu. Boleh next. Tujuan dari produk kami adalah yang pertama, membuat alat bantu belajar yang dapat menghemat waktu mahasiswa dalam menyusun materi belajar. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman konsep-konsep kompleks melalui pendekatan interaktif. Selanjutnya, menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sistem yang memudahkan mahasiswa dalam menghafal dan mengingat materi perkuliahan. Boleh next. Selanjutnya di sini adalah metodologi dari desain pembuatan produk kami, yaitu yang pertama adalah empathize, yang kedua define, yang kedua ideate, yang keempat prototyping, dan yang terakhir adalah testing. Oke, di sini kita ada empathize. Kita itu pakai online survey, in-depth interview, sama kompetitor analisis. Next. Nah, ini untuk online survey-nya, hasilnya. Next. Ini untuk in-depth interview-nya, kita menginterview 5 orang. Next. Ini untuk kompetitor analisisnya, kita melakukan analisis kepada 4 perusahaan. Next. Nah, ini untuk desainnya, kita menggunakan empathy map, user persona, dan user journey. Next. Ini untuk empathy map-nya, user persona, hasil dari interview dan empathize kita. Next. Ini untuk idea, kita menggunakan how might be statement, dan crazy eight. Next. Nah, ini untuk hasilnya, how might be-nya ini impact effort-nya. Next. Dan ini crazy eight, hasil brainstorming kita berempat. Next. Oke, selanjutnya akan saya lakukan demonstrasi untuk prototyping melalui Figma. Apakah sudah terlihat? Oke, di sini dimulai dari halaman main page atau halaman sebelum login. Di sini untuk itu kami akan melakukan beberapa narasi. Yang pertama akan ada narasi user journey dan juga prinsip UX serta kaitannya dengan user persona. Boleh dimulai dari each.
Sebelumnya, Asep adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer di semester 4. Dia masuk frustasi karena masuk di ilkom ini susah banget. Makanya si Asep ini butuh suatu platform yang dapat menunjang belajarnya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan nilainya. Asep nemuin platform bernama Codika AI yang bertujuan buat flashcard dan belajar menggunakan Activate yang sekiranya dapat membantu dalam mencapai tujuan Asep. Selanjutnya, akan dijelaskan teman. Nah, dari awal pembuatannya, seluruh alur Cloudika dibangun berdasarkan hasil survei dan wawancara target pengguna. Kami memahami kebutuhan Asep sebagai user persona yang ingin belajar mandiri, mudah penyelesaian materinya, baik berdasarkan tipe flashcard maupun secara style pembelajarannya. Oleh karena itu, kami membangun Cloudika yang secara sistem, rancangan tampilan, maupun fiturnya semua berpusat kepada kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Dan hal ini sesuai dengan prinsip UX, yaitu mempresentasikan user center desain prinsipal. Baik, untuk desainnya sendiri kami memilih color palette berwarna cerah dan juga desain-desain yang ceria. Di sini ada untuk halaman ini ada maskot dan juga ada tagline yang harapannya hal ini bisa mengundang user untuk tetap berada di sini dan untuk memulai membuat flashcard. Nah, di sini ada tombol get started yang bisa dimulai. Dan di sini akan dilakukan sign up. Kemudian di sini ketika user melakukan sign up bisa ketika masukkan username serta password akan dibuat akun dan akan diarahkan ke halaman login. Setelah login akan dinavigasikan ke halaman dashboard. Boleh dilanjutkan? Oke, setelahnya Asep masuk ke bagian dashboard flashcard. Karena Asep itu nggak perjalanan belajarnya, dia langsung menekan new flashcard untuk memulai belajarnya. Jadi di bagian sini terdapat beberapa pilihan untuk memilih sumber belajar, bisa dari PDF, link, dan juga teks. Nah, hal ini itu kami lakukan karena kami ingin menyesuaikan dengan era yang serba digital, di mana tadi user persona kami itu ditargetkan kepada mahasiswa, di mana mahasiswa ini sudah mendapatkan sumber belajar itu bisa dari mana-mana, misalnya dari materi PDF, dari link YouTube, atau link artikel, serta dari teks. Jadi, harapannya hal ini bisa disesuaikan dengan sumber belajar dari pengguna. Nah, ketika dipencet di sini, semisal Asep itu memilih menggunakan file dari PDF dan ketika file upload akan diarahkan ke halaman kustomisasi flashcard. Oke, baik. Tadi kan Asep udah bikin flashcard ya berdasarkan PDF. Hari ini Asep mau belajar mata kuliah desain pengalaman pengguna. Nah, tadi Asep udah bikin flashcardnya. Sebelum mulai belajar, Asep itu bisa melakukan kustomisasi untuk menyesuaikan preferensinya saat belajar. Karena Asep baru pertama kali banget pakai atau di KAI, maka ia bakal mulai dengan flashcard dulu aja. Terus karena dia orang Indonesia, maka dia bakalan pakai bahasa Indonesia aja. Terus habis itu ada opsi tipe flashcard, yaitu standar, fill in the blanks, dan bullet points yang akan memungkinkan berbagai cara yang fleksibel untuk Asep mengujikan pengetahuannya. Karena pertama kali nyoba, Asep mau pakai tipe standar dulu aja deh. Terus Asep juga dapat mengatur ukuran teks flashcard yang ia inginkan, dan ia bisa memilih ukuran. Dan dia tuh milih ukurannya medium aja. Setelah itu Asep bisa melihat preview bentuk flashcardnya juga. Desain warna putih dan warna hijau digunakan untuk membedakan preview antara flashcard bagian depan dan belakang. Baik, halaman kustomisasi ini kami juga kami gunakan karena kami ingin melakukan desain yang sesuai dengan preferensi dari pengguna. Jadi harapannya ketika pengguna itu atau mahasiswa yang memiliki preferensi, dia bisa memilih tipe pertanyaan, ukuran huruf dan juga jawaban-jawaban itu dalam bahasa Indonesia atau apa atau bahasa lainnya itu diharapkan bisa memberikan pengalaman belajar pengguna yang sesuai dan juga nyaman. Kemudian di sini terdapat notifikasi Are you sure with your customization? Dan ketika diklik akan dilakukan generating flashcard. Oke, boleh dilanjut. Nah, tadi kan udah di demo ya. Bagian yes and sure itu tombolnya warna hijau yang menandakan kalau dia tuh tombol yang di highlight. Sementara yang go back itu warnanya putih. Karena prinsip desain ini itu tuh supaya mempertahankan user untuk tetap di aplikasi dan nggak keluar. Sementara animasi flashcard tadi itu dipakai buat nunjukin progres pembuatan flashcard pada si Asep alias sebagai user aplikasi ini. Kemudian kita masuk ke bagian edit. Nah,
Setelah melihat preview keseluruhan flashcard, Asep ternyata pengen ngedit flashcard tersebut dengan menambahkan materi yang lebih lengkap dari perkuliahannya. Maka Asep akan menekan tombol edit dan kemudian melakukan. Baik, adanya fitur untuk edit ini sama seperti yang saya sudah jelaskan bahwa kami ingin memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan preferensi. Jadi harapannya ketika nanti pengguna ini mendapati pertanyaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, bisa dia edit secara manual. Kemudian ketika sudah yakin dengan pertanyaannya bisa dimulai dan akan muncul countdown sebelum mulai ke halaman bermain flashcard. Baik, boleh dilanjut. Nah, jadi nanti Asep menekan tombol start playing karena dia nggak sabar buat mulai belajarnya. Terus desain countdown 3 to 1 itu sebagai pertanda bagi Asep bahwa sesi belajar flashcard akan segera dimulai. Nah, Asep memulai sesi belajarnya. Diamnya teks click the card to see the answer dan segera menemukan satunya untuk melihat jawaban dari pertanyaan. Selain itu juga terdapat icon request yang juga dapat membantu pemahaman Asep dalam menggunakan Codica AI. Asep dapat mendalami pemahamannya dengan menjawab pertanyaan, did you answer correctly? Lanjut ke soal berikutnya, Asep merasa kebingungan dengan pertanyaan yang diajukan. Setelah menekan jawaban pun, Asep masih nggak paham. Dia melihat tombol bubble chat di pojok kanan bawah dan menemukan adanya chatbot AI yang dapat membantu Asep belajar. Asep senang karena chatbot ini sangat membantu dirinya belajar dengan mandiri. Nah, penerapan prinsip UX feedback dan kejelasan status sistem terlihat dalam pelaksanaannya tadi yang telah ditunjukkan oleh Ica dan juga Yaya. Yaitu ketika Asep menekan tombol Get Started, dia langsung mendapatkan notifikasi bahwa akun berhasil dibuat. Selain itu juga ketika membuat flashcard, animasi di tombol loading memberitahu bahwa sistem sedang bekerja. Bahkan sebelum mulai belajar terdapat countdown 321 yang digunakan sebagai isyarat bahwa sesi akan dimulai. Beberapa hal tersebut sudah mencerminkan bagaimana sistem kami menerapkan prinsip UX tersebut. Walaupun sebenarnya masih ada fitur lain yang juga mendukung prinsip ini, namun belum ditampilkan pada sesi demonstrasi ini. Mungkin saya akan menambahkan sedikit terkait kaitannya dengan user persona. Nah, jadi mahasiswa yang merupakan user persona kita yang merupakan seorang mahasiswa itu, dia kesulitan untuk menghafal dan juga memahami materi. Jadi harapannya dengan adanya pertanyaan yang ringkas serta jawaban yang ditampilkan dalam bentuk flashcard flip seperti ini, dia bisa lebih mudah untuk menghafal dan juga memahami materi. Kemudian di sini juga di answer correctly ini digunakan untuk mendata. Jadi ketika pengguna mau menjawab dengan benar atau salah, itu akan didata dan nanti di akhir preview akan terlihat apakah bagian mana saja yang sudah dipahami oleh pengguna dan bagian mana saja yang belum. Agar kalau misalnya nanti ada yang belum dipahami, bisa dilakukan review ulang, seperti itu. Nah, ketika pengguna sudah mencapai ke halaman keempat atau halaman di pertanyaan terakhir, ketika dipencet, dia akan bergeser ke bagian Congrats Asep. Ini boleh dilanjutkan ke teman saya. Oke, baik. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu sampai bagian sini, Asep ingin membuat kemampuannya dalam menguasai materi desain pengalaman pengguna. Dia melihat pertanyaan-pertanyaan mana aja yang bisa dia jawab dan mana aja yang nggak bisa dia jawab. Karena hal ini, Asep mengetahui tingkat pengetahuan yang dia miliki dari materi tertentu, dan Asep merasa hal ini membantunya untuk menyusun rencana belajar. Kira-kira fokus di pertanyaannya seperti apa? Asep juga dapat melihat summary dan mengekspor hasil belajar sebagai PDF ke teman-temannya. Asep merasa terbantu karena ia bisa menanyakan materi-materi yang tidak ia pahami ke teman-temannya dengan berbagi flashcard. Selanjutnya, dijelaskan teman. Nah, sebelumnya ketika Aceh dapat memilih sendiri bahasa flashcard, jumlah soal, tipe pertanyaan, standar, fill in the blank, bullet point, dan ukuran teks, ini gambar salah satu prinsip fleksibilitas yang tinggi dan sesuai preferensi belajar pada Claudica. Bahkan, Asep juga bisa mengedit flashcard kapan saja termasuk saat sedang belajar. Hal ini menunjukkan sistem Claudica yang sangat mendukung efisiensi dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita akan masuk ke dan menekan tombol back to dashboard. Nah, selesai belajar, Asep kembali lagi ke bagian dashboard. Sesuai belajarnya, Asep ingin melakukan review soal-soal yang telah ia pelajari serta menyusun rencana belajar untuk selanjutnya. Asep melihat jumlah waktu yang ia kerahkan saat belajar menggunakan Codica AI. Selesai belajar, Asep juga melihat tumpukan buku di sebelah kirinya bertambah. Ternyata, Codica AI menggunakan sistem level up.
semakin banyak aset belajar, semakin bertambah tumpukan bukunya. Desain tumpukan buku dan jam belajar ini diimplementasikan agar meningkatkan motivasi belajar Asep. Asep dapat menambahkan to-do list di dalam aplikasi agar Asep dapat menyusun rencana belajarnya melalui to-do list tersebut. Asep juga bisa melihat flashcard yang sebelumnya pernah ia buat jikalau Asep ingin mereview belajarnya dan ia dapat membuat flashcard baru juga. Begitu. Nah, jadi untuk bagian dashboard ini kami desain dengan meng- ber- bercermin kepada user persona, di mana user persona kami adalah seorang mahasiswa, di mana mahasiswa ini memiliki banyak mata kuliah. Jadi harapannya dengan adanya um, your recent flashcard dan juga to-do list dan juga study hours ini bisa membantu mahasiswa atau user-user target user kami ini untuk mengorganize waktu belajarnya mereka seperti itu. Nah, melihat tadi yang sudah dijelaskan Yaya dan Ica, sudah jelas bahwa Claudica ini menerapkan standar konsistensi juga eh, kemudahan dalam prinsip desain visual yang konsisten. Nah, selanjutnya juga penerapan prinsip recognition of recall, help user recover from error yang telah dimention sebelumnya juga ada. Dan terakhir adalah yang bagian tampilan visual tumpukan buku dan durasi belajar yang berperan dalam sistem level up menyentuh aspek emosional dalam UX, yaitu belajar bukan cuma tentang benar salah, tapi juga grow atau pertumbuhan, sehingga sesuai dengan prinsip juga motivation through visual cues. Baik, mungkin sekian dari demonstrasi prototipe kami dan kami akan melanjutkan ke hasil testing. Oke, boleh dimulai untuk hasil testingnya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian yang telah dilakukan. Nah, pengujian yang kami lakukan menggunakan platform MES yang sesuai dengan arahan dari asisten praktikum. Nah, di sini kami mencari responden dan didapatkan sekitar 14 orang untuk mencoba fitur-fitur pada aplikasi Claudica AI. Nah, melalui prototipe yang sebelumnya kami buat. Nah, nantinya setiap tes akan diuji berdasarkan 3 hal, yaitu sukses rate, yaitu berapa persen pengguna berhasil menyelesaikan tes mereka. Kemudian drop off rate, seberapa banyak yang berhenti di tengah jalan, dan misklik rate, yaitu seberapa sering pengguna salah klik tombol. Kemudian apa hasilnya? Nah, di sini terdapat di sini ada 3 fitur, ada fitur sign up, login, sama membuat flashcard. Nah, untuk login dan sign up sendiri, sukses rate-nya itu mencapai 100%. Nah, pada sign up terdapat misklik yaitu sekitar hampir 8%. Nah, namun di login ada misklik yang lumayan cukup besar yaitu sekitar 60%. Nah, sedangkan untuk fitur utama kami yakni fitur membuat flashcard, di sini sukses rate-nya itu nggak mencapai 100%, hanya sekitar hampir 93% karena terdapat 7% dari responden berhenti di tengah jalan. Nah, kemudian juga terdapat misklik yaitu hampir sebesar 17%. Oke, boleh next. Oke, lanjut ke fitur utama lainnya. Di sini ada fitur mengedit flashcard, belajar dengan flashcard, dan bertanya kepada chatbot. Nah, pada fitur mengedit flashcard, hasil testing itu belum berjalan sesuai dengan keinginan kami karena sukses rate-nya sendiri di sini tuh menurun, yakni sekitar 85,7% yang ditandai dengan ada sekitar 14% responden yang berhenti di tengah jalan. Kemudian lanjut ke fitur belajar dengan flashcard, di mana para responden berhasil melakukan tes yang telah dibuat, yaitu sukses rate sendiri juga mencapai 100% meskipun masih terdapat misklik sekitar 6%. Kemudian untuk fitur berikutnya di mana responden dapat bertanya kepada chatbot AI. Nah, di sini sukses rate-nya juga sama, yaitu 100%, meskipun masih ada misklik yang lumayan besar, sekitar hampir 19%. Boleh di next?
Nah, untuk fitur selanjutnya yang tidak kalah untuk fitur terakhir yaitu fitur rangkum materi, expert PDF dan membagikan materi. Nah, di sini ditunjukkan bahwa sukses rate-nya itu mencapai 100%. Nah, meskipun di fitur rangkuman materi dan membagikan materi masih terdapat misklik, tetapi pada fitur expert PDF itu tidak ada misklik yang dilakukan oleh responden. Nah, maka dari itu setelah kami telah terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan misklik atau bahkan drop off karena bisa jadi icon atau tombol yang kami gunakan itu tidak familiar atau kurang terhighlight oleh para responden. Kemudian urutan task yang kami buat itu tidak sesuai dengan alur berpikir responden dan juga responden itu harus berpikir dahulu sebelum menentukan ingin mengklik bagian apa. Kalau mereka nggak yakin, mereka itu bisa mencoba klik asal di area mana aja, sehingga ini dapat menimbulkan misklik. Boleh di next? Nah, ini berikut opini dan penilaian pengguna terhadap fitur kami berdasarkan uji testing yang telah dilakukan. Nah, di sini dari hasil survei ada sekitar 85% hingga 86% responden merasa bahwa membuat flashcard menggunakan Claudica AI itu mudah dan efisien. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fitur membuat flashcard sendiri itu tuh benar-benar mendukung simulasi proses belajar yang dilengkapi dengan navigasi dan tombol yang mudah dipahami dan tidak membingungkan. Kemudian 93% pengguna merasa tombol edit flashcard itu mudah ditemukan dan 92% menyatakan bahwa tata letak dan navigasi pada fitur chatbot AI itu mudah dipahami sehingga pengguna bisa langsung tahu bagaimana cara bertanya ke chatbot AI. Boleh next? Oke, di sini dari hasil survei menunjukkan bahwa semua pengguna itu setuju bahwa fitur expert PDF dan rangkuman materi itu mudah digunakan. Mereka juga menyukai animasi atau visual feedback yang muncul saat mereka melakukan tindakan dan juga responden merasa mudah menemukan indikator bahwa ketika mereka melakukan menyalin suatu link, uh, indikator bahwa saling link tersebut telah berhasil di copy. Nah, ini membantu mereka merasa bahwa aksi yang mereka lakukan itu berhasil. Boleh di next? Kemudian perubahan yang akan atau sedang kami lakukan. Nah, di sini kami akan melengkapi wiring untuk tombol-tombol agar bisa lebih diekspor oleh pengguna. Kemudian kami juga akan merapikan dan menyusun ulang teks dan konten yang terlalu besar, dan juga kami akan menambahkan animasi dan juga respon yang interaktif agar user mendapatkan pengalaman layaknya menggunakan aplikasi sungguhan. Boleh next? Kemudian kelebihan dari prototipe kami sendiri, di sini navigasi dan peletakan tombol-tombol untuk berbagai alur seperti pembuatan flashcard, permainan flashcard, hingga merangkum materi itu sudah cukup jelas dan sesuai dengan prioritas. Kemudian kami juga menggunakan tone warna dan nuansa yang ceria sehingga bisa menarik perhatian user. Untuk kekurangan dari prototipe kami sendiri, di bagian tombol-tombol yang tersedia itu kurang bisa dieksplor karena yang dibuat wiring itu hanya beberapa tombol yang mengikuti alur utama fitur aja. Kemudian untuk ukuran teks dan konten itu juga masih terlalu besar dan juga kurangnya animasi interaktif pada respon tombol. Misalnya pada saat hover tidak ada perubahan warna pada tombol. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya pengalaman pengguna layaknya menggunakan aplikasi sungguhan. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.